bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dalam syariat Islam apa namanya itu? Ikhlas. Mukhlitsina lahu dinahu nafaun. Cuma orang-orang ikhlaslah yang diberikan kesabaran, kekuatan iman, kelegowoan hati. Cuma orang ikhlas. Bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang hafidz Quran, bukan, kata Allah. Semoga sahabat beliau akan mengalir kepada keluarga beliau, pada para sahabat, serta kita dan anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Bunda-bunda Aisyah, rakit calon pribadi yang saya cintai. Setelah kita libur di bulan Ramadan, kita libur Ramadan itu tidak ada pertemuan. Alhamdulillah sore hari ini, walaupun sudah di ujung Syawal, insya Allah kita masih bisa Syawalan rakit Aisyah calon pribadi yang mana pada sore hari ini walaupun belum maksimal yang hadir, alhamdulillah setidaknya terpenuhi, akad itu terpenuhi sehingga kita bisa terlaksana. Alhamdulillah cuacanya bagus. Biasanya kalau sudah sore agak mendung Ibu, kita tunggu sama kita. Terus Ibu, ini Ustaz sudah dekat sambil rambutnya besar. Ibu itu meja sebaiknya di depannya itu udah di situ. Jadi nyuwun maju yang rapi softnya masih ada beberapa ibu yang baru pindah, jadi nanti kalau tidak melangkai ibu yang di depannya. Ibu maju lagi, lalu ibu dirapikan di depan ibu isi. Menawi merasa sudah sepuh dan sudah uzur, ibadah-ibadah, monggo boleh sadar. Monggo ibu depan diisi dulu, diisi rupiah monggo. Bu, itu disunting loh, itu benar-benar. Yang seragam jilbabnya itu sebenarnya bagus banget kok duduknya di depan itu. Kiri-kiri, rapi di depan. Apa kalau untuk rumah sama tunjuk ya gitu. Oke Bu, biasanya Ustaz kurang berkenan kalau dia isi ceramah depannya masih kosong. Monggo depan ibu isi rupiah. Jadi dari ujung ke ujung saya maklum kalau agak terlambat. Jadi ini rantingnya Ustaz ya, ranting Catur Tunggal Timur. Inilah para aktivis Ibu-Ibu Aisyah menggerakkan Rukun untuk menjadi perempuan berkemajuan Ustaz. Itu intinya. Monggo Bunda semua, kita awali segera pengajian pada sore hari ini. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi akan menambah lancarnya acara pada sore hari. Amin. Untuk selanjutnya acara hari ini adalah intinya kita syawalan dan silaturahim Ustaz, mempererat tali silaturahim antar ini dari 10 masjid Ustaz. Jadi perwakilan dari 10 masjid. Di ranting kita sebenarnya wilayahnya masih ada 15 masjid, tapi baru 10 yang kita cover untuk kita kegiatannya kita sertakan karena baru ada itu, yang selebihnya belum ada perwakilannya. Acaranya dilanjutkan dengan sambutan Ketua Aisyah Ranting Catur Tunggal Timur, juga Ikra Sawala yang akan disampaikan nanti Ibu Latifah,
Kemudian acara inti pengajian pada sore hari ini akan disampaikan Ustadz Andi Usman Taufan SE, beliau dari Jakarta. Alhamdulillah berkenan waktunya bisa sampai bertemu dengan ibu di sini. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan penutup. Monggo segera bersama-sama kita ikuti sambutan Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Jatuh Tunggal Timur juga Ikrar Sawalan yang akan disampaikan beliau terhormat Ibu Dana Rifah. Kepada Ibu Dana Rifah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Ustadz Andi Usman SE, Ibu-ibu pengurus Aisyah Ranting Catur Tunggal Timur yang saya hormati, serta seluruh jamaah yang hadir pada sore hari. Alhamdulillah, kami mewakili dari pengurus Ranting Aisyah Catur Tunggal Timur mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sore hari yang cerah ini, alhamdulillah Allah menggerakkan langkah kaki kita menuju Masjid An-Nur. Mudah-mudahan ini menjadi jalan mempermudah menuju surganya Allah. Amin. Dan semoga duduk-duduk kita di masjid ini ibarat taman surga, di mana Allah menganugerahkan rahmatnya. Allah menurunkan sakinah di hati kita semua. Amin. Dan Allah bangga memanggil nama-nama kita di antara nama-nama makhluk Allah yang mulia. Amin. Salam sejahtera kita haturkan pada kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan teladan kita sepanjang masa, di mana saat ini hiruk pikuk kehidupan kadang membuat kita menjadi galau untuk mencari idola yang lain. Tapi Rasulullah tidak tergantikan, tetap menjadi idola kita sepanjang masa. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah Ramadan, pimpinan Ranting Aisyah Catur Tunggal Timur bisa melaksanakan kegiatan syawalan yang sore hari ini bertempat di Masjid An-Nur. Dengan keadaan yang sangat luar biasa cerah suasananya, dengan dihadiri Pak Ustadz yang jauh-jauh bisa sampai ke Masjid An-Nur. Ini rezekinya An-Nur, Ustadz, di mana masjid yang lain kebetulan tidak bisa menyelenggarakan hari Rabu. Nah, yang memiliki kegiatan di hari Rabu adalah Masjid An-Nur. Jadi kembali mendapatkan rezeki 2 kali Masjid An-Nur. Amin. Seharusnya bisa bergilir di tempat yang lain karena tidak memiliki kegiatan Rabu, maka An-Nur lah yang berkesempatan. Itu semua adalah karunia Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di mana tadi sudah disampaikan oleh Bunda Lisa bahwa ada 10 masjid binaan pimpinan Ranting Aisyah Catur Tunggal Timur yang setelah Ramadan hari ini dilaksanakan di An-Nur, mudah-mudahan nanti akan bergilir di masjid binaan yang lain. Kemungkinan bisa di Masjid Al-Ma'un karena sudah cukup lama belum pernah mendapatkan giliran lagi. Diharapkan seluruh jamaah nanti meskipun harus nyebrang ke selatan jalan tetap mengobarkan semangat untuk bersilaturahim menghadiri acara di selatan jalan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita bisa meningkatkan keimanan kita, memperkuat tauhid kita, baik tauhid yang bersifat vertikal maupun juga tauhid sosial kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari ini kita sedikit untuk berikrar. Ini permintaan dari MC suruh membuat ikrar. Ikrar syawalan. Monggo ditirukan. Ikrar syawalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar pimpinan ranting Aisyah Catur Tunggal Timur yang hadir pada sore hari ini menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas berikrar bersama saling memberi dan meminta maaf antara satu dengan yang lainnya. Karena kami menyadari telah berbuat khilaf, baik yang disengaja maupun tidak, baik secara pribadi maupun organisasi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan semoga kita kembali pada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bunda Nadrifah yang telah menyampaikan sambutan juga ikrar sawalan pada sore hari ini. Kita kosong-kosong ya Bun, saling mengikhlaskan hati, tidak ada dendam, tidak ada rasa yang tidak enak. Bukan berarti kita mulai lagi yang nggak enak ya, bukan berarti. Jadi untuk ke depan kita minimalisir untuk berbuat yang saling tidak enak. Kemarin tuh nggak senyumnya bukan karena sinis atau gimana, mungkin lagi sakit gigi, mungkin lagi nggak enak hatinya, jadi banyak maklumnya ya, karena kita ini umat Islam ini kan satu keluarga ya usia, barat satu badan, kalau satu ada yang sakit kita sama-sama merasakan. Bunda, tema pada sore hari ini adalah menggapai kedamaian dalam kebersamaan yang nanti akan disampaikan Ustadz mulai sekitar 16.30 sampai sesaat sebelum adzan ya Ustadz. Ustadz sholat maghrib di masjid sebagai penghormatan masjid ini, nanti jamaah di sini bisa berjamaah dengan Ustadz. Ya saya pesan dari sekarang, jadi tadi nggak ada pamit kalau sholat di sini. Sudah terima karena ini Ustadz terakhir roadshow-nya 1 pekan ya Ustadz ya. Iya. Ini roadshow pertama dan terpanjang saya ngungsi Ustadz ya, beliau ini. Tadinya rencana cuma mau 1 tempat ya, 1 tempat saja. Tapi Qadarullah Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Ternyata saya banyak yang berkenan beliau untuk memiliki tausiah. Sehingga dari hari ke hari keliling, sekarang tinggal lelahnya ya usia. Jadi alhamdulillah bisa 9 majelis taklim sampai ke Gunung Kidul udah. Ada masjid Gunung Kidul Ahad pagi pada subuh, dan Ustadz tadi jemput jam berapa waktu itu? Mungkin sebelum subuh ya? Habis subuh. Oh, habis subuh masih keburu ya. Dijemput dari Wonosari, jemput beliau. Alhamdulillah siang pagi tadi di Ibnu Qayyim, Pondok Ibnu Qayyim Jalan Digandu ya Bu, Jalan Wonosari. Ustadz udah bingung. Pun saya ke Wonosari lagi ya, jemput siapa? Ini Jalan Wonosari Ustadz, belum Wonosarinya saya. Terus yang nanti kita Sleman tapi mata kota di belakang Amplas gitu ya. Jadi bisa ketemu Ibu di sore hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustaz, kami persilahkan yang akan disampaikan. Monggo Ibu silahkan dinikmati sajian pada sore hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan khusus terima kasih kepada Takmir Masjid An-Nur yang saya hormati, pengurus ketua dan pengurus pengajian Masjid An-Nur yang saya hormati, Mas Marbol yang saya hormati, yang kesekian kalinya pimpinan ranting Aisyah Catur Tunggal Timur merepotkan dan selalu dibantu sama An-Nur. Jadi dipinjami tempat Ustadz dengan ubor rampenya. Ubor rampe itu dengan perangkatnya Ustadz. Jadi tempat snacknya ini Ustadz, sama nanti mungkin uang sakunya Ustadz dari mereka juga mungkin gitu loh Ustadz. Jadi kan saya selalu bilang sejak Ustadz di Jakarta, Ustadz, kalau di ibu-ibu pengajian di Jogja ini hanya operasionalnya hidup dari infak jamaah. Betul nih ibu?
apakah pengajian kita yang punya usaha dari BUMN atau apa yang labanya masuk kan enggak hanya dari infaknya jamaah. Jadi monggo Ustadz bisa keliling, saya keliling di majelis taklim di Jogja, tapi bisa rohnya sesuai keikhlasan dan kemampuan majelis taklim masing-masing. Itu ya Ustadz ya. Gak apa-apa, saya tidak mempermasalahkan. Yang penting transfernya itu loh. Yang jelas amplopnya tidak penting Pak. Yang penting isinya. Ya, sekali lagi matur nuwun, anur nggih. Allah yang melipat gandakan pahalanya untuk jamaah anur, para ustadznya semua diberi kesehatan, keberkahan, dan semoga kami dari Kami Aisyah membuka diri untuk masjid-masjid yang lain. Jadi jangan punya pikiran kok nek ustadznya sekolah luar Jogja nek anur terus yo. Jangan punya pikiran seperti itu. Ajukan pengajian masjidnya Bunda hari apa? Kalau ustadz bersamaan di hari tersebut bisa, kita akan berlaku sama. Artinya pimpinan ranting Asia itu podo dini disuguhi, podo dini dicepak indon, kan kita juga tinggal datang, gitu pun. Nah, jadi kita akan berlaku sama, berusaha adil. Kalau yang ini harinya Rabu, kebetulan Anur yang pas ya kita ke Anur, nanti ke Al-Falah, nanti ke Al-Fomar. Monggo. Kami lebih senang semua masjid terlibat Ustaz, biar ada rasa memiliki dan masjid itu punya kita bersama. Jadi ini ibu yang dari selatan, termasuk Bunda ini dari selatan Jalan Raya, itu datang ke utara. Nanti ibu yang utara juga gitu, nggih, sama-sama jalan ke selatan. Jauh itu kan cuma di mulut ibu, tapi kalau dijalani melangkah itu kan nggak bilang jauh. Nah kalau kita nggak ngomong jauh, kita sampai tempatnya. Makasih Bunda, silakan Ustaz. Waktu saya sampai jam berapa? Sebelum hadir jam berapa Mas? Oh, paling tidak sampai 17.30. Ya. Sampai subuh. Oh, itu. Luar biasa. Sayanya nggak sanggup sampai subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha li liqa'ihi zukhran. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad alladhi harabal batil wa aidal haq wa tamatar rabail wa ahyal fadail wa tammama ma karimal akhlaq wa hadan nas ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyirikin wasyuhada'i wa qarihin amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum yuha ilayya annama ilahukum ilayya al-ayah. Wa kama qala rasul wa ma arsalnaka wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Yang saya muliakan Bunda Pertiwi, pejuang muslimah Yogyakarta, pengayom para bunda Yogyakarta, Al-Mukarram Ibunda Lisa Raharjo,
Karena dengan wasilah beliaulah kita bertemu dalam suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga Ibunda Lisa Raharjo Allah panjangkan umurnya. Allah luaskan rezekinya. Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya. Dan pada akhirnya Allah bahagiakan beliau. Allah bahagiakan beliau baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga Ketua Ranting Cabang Aisyah. Wilayah apa ini? Ya, seperti itu. Maaf, saya susah mengucapkan bahasa-bahasa Jawa. Karena memang aslinya saya orang Betawi. Dan jamaah Aisyah, para bunda sekalian, semoga Allah mencintai kita semua. Para bunda, sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, bisanya bahasa Indonesia. Saya baru belajar bahasa Jawa cuma matur suwun, matur suwun, matur suwun. Itu pun ngapalnya lama banget itu. Apa? Hatur nuwun, matur suwun. Hatur nuwun itu Sunda. Oh iya, jadi matur suwun. Mohon maaf ya Bu. Saya baru pertama kali menginjak tanah Yogyakarta. Ini suara dan kondisi badan sudah sedikit agak-agak parau. Tadi pagi saya memberikan tausiah di daerah Wonogiri. Jalan Wonosari. Jalan Wonosari. Maklum, nggak hafal jalan. Udah gitu tadi jalan macet-macet. Jadi udah agak-agak lemes. Kebetulan ini yang terakhir lagi. Suara mic-nya kecil mati. Akhirnya sudah saya teriak-teriak tadi pagi ceramahnya. Jadi mohon maaf suara sedikit-sedikit dan penghabisan, maklum detik-detik terakhir. Besok mau pulang ke Jakarta. Alhamdulillah orang-orang Yogyakarta luar biasa. Baik-baik. Bun, ini perut Bun. Saya tadinya langsing Bun. Langsing di Jakarta. Bener. Masuk Yogyakarta sekarang saya sudah memasuki hari yang ke-7. Oh, Masya Allah. Berat badan saya naik 5 kilo. Nggak tangguh. Perut sekarang agak ke depan. Setiap saya ngisi tausiah, Ustadz, minta nomor teleponnya dong. Oh iya, makasih. Malam-malam di WA di Japri. Ustadz, saya Sherlock ya rumah saya ya. Main ke rumah. Oh, gede. Main ke rumah, begitu main ke rumah. Oh, makanan banyak banget. Enggak dihabisin, enggak enak. Enggak dimakan sangkanya, enggak enak makanannya. Udah tak makan. Kenyang. Begitu pulang sampai hotel, ada lagi jemaah yang udah nungguin, bawa makanan lagi. Wah, baru tadi makan, Ustadz ini tak bawakan. Pecel sama gudeg. Waduh, udah malam, nggak dimakan, takut basi, mubazir. Mau nggak mau, perut udah kembung, makan lagi. Walhasil, alhamdulillah tadi nimbang, udah 5 kilo naiknya. Makanya udah nggak langsing lagi. Tapi alhamdulillah ya Allah, masyarakat Jogja luar biasa. Para bunda, hari ini kita masih sawalan. Masih bulan Syawal. Bulan saling mengunjungi antara sahabat satu dengan sahabat lainnya. Bulan Syawal itu bulan silaturahim. Saling menghubungkan perasaan yang fitrah dengan perasaan fitrah yang lainnya. Dengan tujuan apabila kita berteman, kita bersaudara, kita bersahabat, kalau ada hilaf harus saling memaafkan. Innamal mu'minun
ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah, sesungguhnya kalian itu bersaudara semua. Dan perbaikilah hubungan persaudaraan itu. Bunda, saya kalau menyebut nama Aisyah, ini kan bagian dari program Muhammadiyah. Aisyah itu perempuannya. Benar gitu? Saya di Jakarta, anak didik Aisyah. Kakek saya pernah mengenal sesosok nama yang namanya Kahar Mujakar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sesosok nama Kahar Mujakar yang pernah menghebohkan Republik Indonesia ini. Dan dia adalah Muhammadiyah Tulen. Siapakah itu sesosok Kahar Mujakar? Dia adalah pemberontak. Itu kata sejarah yang dikatakan oleh pemerintahan Indonesia. Tapi sebenarnya tidak. Kahar Mujakar itu kakek saya. Dia itu ingin mendirikan syariat Islam di tanah Sulawesi di zaman Bung Karno. Sesosok Muhammadiyah Tulen. Orangnya kalau ibadah disiplin banget. Gak pernah ketinggalan yang namanya sholat 5 waktu. Maupun sunnahnya. Beliau bahkan di kampung kami dikatakan sebagai seorang waliullah. Orang yang taat dalam ibadah. Cuman fakta sejarah membalikkan itu semua. Kahar Mujakar adalah sesosok pemberontak. Emang berontak, tapi berontaknya itu baik-baik. Ingin mendirikan syariat Islam. Ayah saya Muhammadiyah Tulen. Ibu saya Muhammadiyah Tulen. Waktu itu ayah saya meninggal. Ditariklah saya oleh ibu-ibu Aisyah Jakarta Utara. Saya dibina sebagai anak yatim. Sampai saya disekolahkan kelas 6 SD. Muhammadiyah Pusat di Jakarta, di daerah Menteng, membuka pengumuman. Anak-anak yang dididik oleh Aisyah, kalau mau masuk pesantren cabang Gontor, silakan dites. Yang lulus tes dapat beasiswa, langsung dimasukkan ke pesantren. Yang notabene itu Muhammadiyah dari mana kosnya, dari mana dananya? Dari Irak. Zamannya Saddam Hussein. Sebelum Saddam Hussein digempur oleh Amerika. Singkat cerita, dari sekian banyaknya anak-anak binaan Aisyah, alhamdulillah saya begitu dites termasuk salah satu nilai tertinggi tes saya. Alhamdulillah ditarik oleh Muhammadiyah, saya dimasukkan ke pondok pesantren Dar El Kolam Gintung Balaraja Tangerang, cabang Gontor Ponorogo. Saya satu alma mater sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tahu kenal? Uje. Siapa sih yang gak kenal Uje? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Istrinya siapa namanya? Oh, lebih tahu Bunda ternyata. Itu temannya Umi Pipik di belakang lagi motor-motor. Beliau bidadari saya. Namanya Bunda Keke. Beliau seorang psikolog yang saat ini juga bekerja sebagai salah satu staf di Badan Pusat Statistik Jakarta. Cantik mana Bunda Tata sama istri saya? Oh, cantik istri saya. Lawang saya kan suaminya, harus banggakan dong. Kalau enggak nanti malam enggak dikasih. Bunda sekalian, saya di Jakarta banyak memegang organisasi binaan-binaan Aisyah. Jadi ketika Bunda Lisa
memegang jamaah-jamaah dengan kelompok-kelompok Aisyah di telinga saya sudah tidak asing. Bahkan jadi memorial bagi saya. Ketika melihat jamaah-jamaahnya Bunda Lisa, ya Allah, teringat sesosok ibu angkat saya. Ibu angkat saya pejuang Aisyah di Jakarta. Yang semua rata-rata saat ini pengurus lamanya, pengurus pusat pasti mengenal sesosok beliau. Beliau sudah almarhumah. Tapi pejuang-pejuang Aisyah yang luar biasa. Namanya Ibunda Amal Yusuf. Di Muhammadiyah Pusat kalau menyebut nama beliau, wah luar biasa. Ibu angkat saya. Beliau dengan wasilah beliau lah, saya bisa sekolah. Sampai saya bisa begini berkat karomah dan wasilah almarhumah. Alhamdulillah. Saya biasa dipanggil Ibu Ayah Usman. Ayah Usman. Jadi kalau saya ngajar itu, waktu saya ngajar di Bandung, pernah juga ngajar di tempatnya Ustadz Arifin Ilham. Rata-rata murid-murid saya panggilnya ayah. Kenapa sih kalau saya ngajar dipanggil ayah? Iya, para santri ngomong, kami kan seorang santri ya, jarang dibesuk sama ayah kami. Jadi Ustadz jadi bantalan kami. Semuanya memanggil ayah. Padahal mereka lagi merindukan ayahnya masing-masing. Jadi saya satu, ya udah nggak apa-apa deh. Silakan panggil saya ayah. Akhirnya setiap jamaah, setiap santri-santri saya mengajar lalu memanggil Ayah Usman. Kalau di YouTube ketik Ayah Usman keluar di YouTuber saya. Masya Allah. Cukup pengenalan dirinya. Ada yang mau tanya, Ustadz anaknya berapa? Banyak, alhamdulillah. Anak saya 8. Istrinya berapa? Alhamdulillah. Saya bukan tipe cowok yang menduakan. Walaupun dihalalkan oleh Al-Quran, tapi saya selalu menggembar-geborkan kepada teman-teman saya, kepada para ustadz, yuk kita bikin cinta sejati. Kan image-nya kan, Bunda, suaminya siapa? Ustadz ya? Ustadz kan banyak istrinya rata-rata. Nggak bisa satu, lebih dari satu. Justru saat ini saya akan menggemborkan tentang sebuah perjalanan cinta sejati. Cukup. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Silahkan kamu menikah, kata Allah. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, kata Allah. Boleh. Tapi kalau kamu nggak sanggup, Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Cukup 1 aja kalau kamu nggak sanggup. Jangan serakah. Saya memegang ayat itu yang terakhir. Cukup 1 saja. Anak boleh banyak dari ibu yang 1. Alhamdulillah. Bunda, kita kembali kepada tema kita. Menggapai kebersamaan. Menggapai apa tadi judulnya? Maaf, saya lupa. Menggapai kedamaian dalam kebersamaan. Masya Allah. Ini tema yang indah. Jadi kedamaian itu adalah damai. Baik-baik-baikan. Kalau bahasa orang Betawi, baikan. Yang lebih gampang lagi, salaman. Pas dengan sahabat. Ayo Bunda, sekarang berdiri dulu. Kita sawalan. Nah, kita sawalan dulu ala Ayah Usman. Berdiri seperti orang sholat. Ada sopnya. Depan, belakang, belakang, belakang. Ayo. Tapi rapat. Dirapatkan barisannya supaya tidak ada yang lowong. Kalau ada yang lowong nanti takutnya ada iblis masuk nyelip ke tengah-tengah yang lowong itu. Ya, jangan berikan kelonggaran buat iblis. Ya. Sekarang pegang dada. Kalau orang-orang Muhammadiyah itu sholawatan,
biasanya nggak pakai Sayyidina. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau orang NU, dia pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Dua-duanya benar. Yuk kita selawatan. Sebelum kita saling berdamai. Sebelum kita saling bersalaman. Kita rasakan kehadiran Nabi Muhammad di antara tengah-tengah kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Para bunda sekalian, sekarang berhadap-hadapan, berpasang-pasangan, cari pasangannya. Yang ini sama ini, yang ini sama ini, yang ini sama ini. Ayo berhadap-hadapan, berhadap-hadapan. Pegang tangan sahabatnya, bersalaman. Kata Ayah Usman. Ya, ikuti kata-kata Ayah Usman ya Bunda. Sahabatku, sahabatku, pada hari ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, masih di bulan Syawal, mungkin tangan ini, mulut ini, mata ini, hati ini pernah menyakiti dirimu. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini masih dalam suasana Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Peluk sahabatnya, peluk. Peluk. Jangan dilepas, jangan dilepas. Jangan dilepas, jangan dilepas. Peluknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kata Allah, kalian itu bersaudara.
peluk saudaranya, rasakan kehangatan detak jantungnya, sambil bisikan di telinganya, ikuti kata-kata Ayah Usman. Sahabatku, seandainya aku mati duluan, tolong sahabatku, maukah engkau berjanji ketika jenazahku sudah dibawa ke rumah, tolong sahabatku, sholatkanlah jenazahku. Sahabatku, tolong juga antarkan jenazahku sampai ke liang kubur. Sahabatku, seandainya aku sudah dikubur, aku mohon kepadamu, setiap malam Jumat kirimkan Al-Fatihah untukku. Sahabatku, ketika aku sudah di alam kubur, aku tidak bisa apa-apa. Aku titip anak-anakku. Tolong perhatikan mereka. Semoga Allah menyayangimu. Sahabatku, seandainya di antara kita ada yang masuk surga duluan, tolonglah diriku, bawa diriku masuk ke dalam surga. Semoga Allah memberkahi kita dalam persahabatan ini. Cium, 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 cium pipi kanan, cium pipi kiri, rasakan kehangatan kedekapannya. Salaman lagi, salaman lagi. Masya Allah, bahagianya hati ini. Ayo silakan duduk kembali para bunda. Iya. Bisa peruntukan itu kehidupan saya dan mengingatkan mungkin saya maaf pas meninggalnya sahabat tidak bisa hadir atau tidak apa, tapi kan mendoakan dari saya. Jadi tidak khusus tadi kan nggak berat ya apa yang diucapkan tadi. Orang opo bunda. Allah Maha Tahu. Dicariin. Kenapa kamu tidak menyolati aku ketika aku meninggal? Mohon maaf sahabatku, Allah tahu aku ini tidak bisa hadir untuk menyolatkanmu karena ada suatu sebab yang menghalangi itu semua sehingga aku tidak bisa hadir, namun doaku menyertaimu. Allah tahu, Allah bangga. Doa yang menyertai sahabat luar biasa. Bunda mau tahu nggak sih? Mau tahu nggak? Udah tahu belum? Iya, belum saya kasih tahu. Nanti ketika kita di padang mahsyar, kalau kita berteman, bersahabat karena Allah, nanti ketika hari kita dibangkitkan dari alam kubur, terus kita dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, sampai hari kiamat, itu semua dibangkitkan oleh Allah di alam kubur. Dikumpulkan semua manusia di saat itu di situ. Malaikat Jibril turun dari langit dan membacakan tempo pengumuman. Pengumumannya seperti ini. Contohnya. Pengumuman. Wahai sekalian muslimat dan seluruh manusia dan seluruh orang-orang kafir, orang-orang soleh, dengarkan.
Ini ada pengumuman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pengumuman itu? Apa itu? Semua manusia di padang mahsyar bertanya-tanya. Apa ya pengumuman itu? Apa sih yang mau diumumkan oleh malaikat Jibril? Dengarkan semua. Bahwasanya hadzal yaum, hari ini, ada sekelompok golongan manusia yang tanpa dihisap langsung menuju ke surganya Allah. Siapa orang itu tuh? Tanpa dihisap langsung masuk surga, siapa? Ini dia orangnya, kata malaikat. Diberitahukan kepada pemuda Ashabul Kahfi, tampil ke depan. Dipanggilnya pemuda Ashabul Kahfi. Siapa pemuda Ashabul Kahfi? 7 orang pemuda yang Allah tidurkan di dalam sebuah gua. Dan mereka itu pemuda-pemuda yang berdakwah. Yang pada zamannya dia mendakwahkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah perintahkan untuk masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, ada lagi. Siapa lagi tuh? Ada lagi. Ini semua manusia pada ngarep. Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Berharap seperti itu semua manusia. Ada lagi sekelompok manusia yang tanpa dihisab langsung mengikuti pemuda Ashabul Kahfi itu menuju surganya Allah. Siapa itu? Dikumpulkan, dialah orang-orang yang bersahabat, bertemu di majelis taklim, berteman di majelis taklim karena Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini. Tanpa dihisab kita langsung masuk menuju surganya Allah. Ini janji Allah. Barang siapa yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka aku naungi dia ketika di padang mahsyar. Tanpa dihisab, silahkan udkhuli ila jannati. Silakan masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya loh, yang ada di sini, jangan ditinggalin. Mentang-mentang udah masuk surga, lupa mau ustadznya yang ngasih tahu. Kalau aku ditinggalin tak tarik-tarik. Malaikat Jibril itu kan yang ngasih tahu aku loh. Begitu ceritanya Bunda. Alhamdulillah. Nikmati dan rasakanlah persahabatan karena Allah. Kalau kita mau damai dalam kebersamaan, rajutlah itu semua karena Allah. Kalau bicara karena Allah, itu legowo. Sahabat ini menyakiti kita pada suatu hari karena kita berteman bersahabat karena Allah. Mungkin sahabat saya saat ini lagi galau, sehingga dia agak marah-marah dengan saya. Jadi melihatnya karena Allah. Sahabat kita menyakiti kita, kita doakan, ya Allah, mungkin sahabat saya lagi sedang galau hatinya. Kita doakan. Begitu sudah di Allah berikan hidayah, kembali lagi dengan sahabatnya. Ini berkat doamu mendoakan saya, sehingga saya kembali lagi ke jalan yang benar. Wahala. Berkat doa sahabat. Jadi kita bersahabat itu harus sampai akhirat. Ketika sahabat kita menyusahkan, bahkan mengejek-ngejek kita, bahkan sahabat kita itu memfitnah kita,
Itu ujian persahabatan. Jangan ditinggalkan. Sahabat kita itu lagi dalam kegelapan. Lagi diuji. Kita sebagai sahabatnya, apa yang mesti kita lakukan? Mendoakannya. Baik siang, baik malam, kita doakan sahabat kita. Ya Allah, tunjukilah sahabatku jalan yang lurus. Mudahkanlah urusannya. Jangan engkau marahi dia ya Allah. Dia adalah sahabat. Tuh begitu bersahabat. Jangan sahabat tiba-tiba kita digosipin. Apalagi difitnah. Oh emang. Si Bunda Anu tuh emberan orangnya. Malah dibikin jelek-jelekan lagi. Dibuka aib saudaranya. Ini yang tidak boleh dan itu haram hukum ya. Membuka aib saudaranya sendiri. Bahkan di surat Al-Quran sendiri sudah diterangkan. Barang siapa yang membuka aibnya sendiri, aib saudaranya, seperti ia memakan daging saudaranya sendiri. Kita kalau makan daging manusia. Emang kita apaan? Masih banyak kok daging ayam di luar. Tapi kalau kita membuka aib saudara kita sendiri, kata Allah seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ayah bunda sekalian, apa kabar hari ini? Oh telat Ustadz, ngomongnya nanyanya telat. Udah ngobrol sekian baru nanya kabar. Iya, kalau saya nanya kabar duluan, nanti udah ketahuan, bunda hari ini ceria. Saya mau hari ini bukan hanya ceria, tapi bahagia. Sekarang siapa hatinya yang lagi galau saat ini? Ada? Ada? Oh banyak Ustaz. Cuman kalau mau ngomong jaga image loh. Wajah boleh tersenyum. Wajah boleh memakai casing. Wajah dibikin glowing. Tapi hatinya rapuh. Betul? Siapa sih yang gak punya masalah dalam hidup ini? Bunda, sampai kapan bunda memakai casing itu? Depan sahabat tersenyum, tapi hatinya sakit. Ketemu tetangga tersenyum, tapi hatinya lagi galau. Mau sampai kapan memakai casing itu? Senyum cuma sebagai tameng. Intinya, untuk menghilangkan casing-casing dalam wajah kita, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dalam syariat Islam apa namanya itu? Ikhlas. Mukhlitsina lahu dinahu nafaun. Cuma orang-orang ikhlaslah yang diberikan kesabaran, kekuatan iman, kelegowoan hati. Cuma orang ikhlas. Bukan orang yang ahli ibadah. Bukan orang yang hafidz Quran. Bukan kata Allah. Tapi dia adalah orang-orang yang ikhlas. Mukhlitsina lahu dinahu nafaun. Orang-orang ikhlaslah yang aku berikan kedamaian. Orang-orang ikhlas yang aku berikan kesempurnaan iman. Kalau iman kita sudah sempurna, diberikan kesabaran, diejek sama sahabat enggak marah, dipitnah sama sahabat enggak marah, bahkan dijolimi sama sahabat enggak marah, ini baru Bunda Pertiwi, bidadari bumi, bidadari yang dicemburuin sama bidadari surga di akhirat.
Bunda, kalau dizolimin, disakitin, diejek sama temen atau sahabat sama tetangga, jangan dibales. Jangan ikhlaskan. Oh Ustadz, nggak gampang itu. Saya difitnah, bukan saya yang melakukan itu. Saya akan balas dia. Kenapa? Sakit. Sakitnya di mana? Tapi baginda Nabi nggak begitu ajarannya. Kita kan ngaku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan lagi difitnah, bahkan mau dibunuh. Nabi Muhammad balas enggak? Bahkan pamannya sendiri bilang, jangan dengerin Muhammad, itu penolakan saya, tapi dia itu orang gila. Pamannya sendiri ngomong dia orang gila, tapi Nabi Muhammad nggak marah, nggak balas. Nabi Muhammad hijrah ke Afrika Utara, melangkah ke Afrika Utara, baru mau masuk pintu gerbangnya, orang-orang Afrika Utara keluar bawa batu. Itu dia Muhammad yang mau mengajarkan Islam, yang katanya punya Tuhan satu. Lawan Tuhan kita aja banyak aja masih ribet, dia Tuhannya satu. Jangan masuk sini, dilempar batu oleh orang-orang Afrika Utara. Kena jidatnya Nabi Muhammad, bocor, keluar darah. Baru mau menetes jatuh ke bumi, itu gunung bicara sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, andaikan tetesan darahmu jatuh ke bumi, maka pada hari itu pula turun azab Allah dari langit akan membumi hanguskan seluruh penduduk Afrika. Begitu darah mau jatuh, ditetes, dipegang sama Nabi Muhammad, jangan sampai jatuh. Supaya azab Allah nggak turun. Orang yang lempar tadi dibelain sama Nabi Muhammad. Turun lagi malaikat Jibril. Wahai Muhammad, andaikan Jabal Uhud, kamu izinkan aku untuk angkat, aku lempar ke negeri Afrika itu. Malaikat Jibril aja gergetan. Ngelihat kekasihnya Allah dilempar batu, bocor, gergetan. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, innahu la ya'lamun. Wahai Jibril, mereka itu nggak tahu. Belum punya ilmunya, belum aku ajarkan. Mereka nggak tahu apa-apa. Jadi mereka begitu. Doakan saja, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Luar biasa Nabi Muhammad. Malaikat aja gergetan. Tapi kita pengikut Nabi Muhammad harus mencontohi Nabi kita. Dizolimi, disakitin, digosipin, difitnah, harus sabar dan mendoakan dia yang menjolimi kita. Saya kasih tahu rahasianya. Bunda siapa namanya? Wirni. Usman. Anggap saja Bunda Lisa namanya. Punten ampuran Lisa. Tapi sesungguhnya namanya siapa? November. Nini. Oh, mohon maaf. Kuping masih muda tapi pendengaran tua ya. Bunda Nini. Bunda Nini saya ejek. Saya fitnah. Oh, si Bunda Nini itu pendusta. Saya ngomong ke semua orang. Bunda Nini pendusta. Padahal beliau orang jujur. Saya fitnah Bunda Nini. Bunda Nini nggak usah balas. Emang sakit. Tapi kalau Bunda Nini bersabar, tahu nggak sih? Sesungguhnya ketika kita menzolimi orang atau dijolimi orang, itu kita lagi ditransfer pahala. Bunda Nini saya fitnah sebagai pendusta, padahal Bunda Nini jujur orangnya. Itu sama Allah, kebaikan saya yang pernah saya lakukan,
Itu ketransfer ke Bunda Nini. Sama Allah dibalikin begitu. Gara-gara kamu memfitnah, terus Bunda Nini sabar, diambil kebaikan saya semua, ditransfer ke Bunda Nini. Untung nggak? Untung. Sholat jarang-jarang, ngaji jarang. Begitu dijolimin, sabar. Pahalanya gede. Dapat transferan pahala namanya. Begitu kira-kira Bunda sekalian. Bunda sekalian, ini Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Semua mukjizatnya Allah tarik lagi ke langit. Tongkatnya Nabi Musa. Yang bisa membelah lautan. Tongkatnya Nabi Isa ketika dilemparkan bisa menjadi ular, memakan ular-ular yang diciptakan oleh tukang sihir. Itu diangkat lagi sama Allah, mukjizat itu. Namun ada satu mukjizat yang tidak diangkat oleh Allah. Apa itu? Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran kata Allah. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, Bun. Tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Petunjuk. Kalau Bunda sekalian lagi galau, buka Quran. Apa sih petunjuknya di Quran kalau hati lagi galau? Gimana sih bikin hati ini bahagia? Buka Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Aku turunkan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Hati galau, hidup sesahan, penuh dengan kemelaratan dan kemiskinan ekonomi, mendidik anak susah, pertengkaran antara suami dan istri di rumah tangga yang nggak kelar-kelar. Buka Al-Quran, kata Allah. Ini petunjuk. Jawabannya ada di sini semua. Di Al-Quran. Al-Quran ini kumpulan dari 3 kitab. Kitab apa aja itu? Ada 3 kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Itu kitab yang diturunkan dari langit ke muka bumi. Kitab apa itu? Pertama, Zabur, Taurat, Injil. Ketiga kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dirangkum menjadi satu kitab yang namanya Al-Quran. Berarti Al-Quran ini rangkuman dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dalilnya mana? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4. Dan bagi orang-orang yang mukmin itu aku turunkan pula, dan engkau harus yakin bahwa ada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Kata Allah. Apa kitab itu? Yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Cuma Allah jadikan satu. Berarti Al-Quran ini ada 4 mukjizat yang terkumpul menjadi satu yang namanya Al-Quran. Kata Allah,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Selain Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang meyakini, Al-Quran juga diturunkan sebagai obat. Bunda, kalau lagi sedih, hati lagi sedih, buka Quran, tambah sedih. Soalnya kenapa? Kesedihannya itu bersama Allah. Terus Bunda nangis lagi baca Quran dalam kesedihan itu. Tetesan air matanya itu Allah ambil. Dan itu menjadi pembela-pembela Bunda nanti di pengadilan akhirat. Bunda punya dosa segunung, seluas lautan, sedalam lautan. Itu dosanya begitu besar. Tapi ketika Bunda membaca Quran, nangis. Satu tetesan itu bisa mengalahkan dosa Bunda sebesar gunung dan sedalam lautan. Satu tetesan doang. Asal ketika menangis karena Allah. Itu namanya air mata ikhlas. Jam 15.16. Jam di depan salah. Oke. Terakhir Bun. Siapa yang saat ini udah hatam terjemahannya Al-Quran? Ayo. Saya nggak ngomong, nggak nanya Arabnya loh. Siapa yang udah pernah hatam terjemahannya Al-Quran? Artinya bacaan Al-Quran ini. Atau pernah nggak baca-baca? Ya. Inti Al-Quran diturunkan supaya paham. Pertama ayat yang diturunkan adalah Iqra. Baca. Kalau kita membaca, kan paham. Tapi kalau kita baca terus nggak paham, keder. Apa yang kita baca nggak ngerti. Sama kayak orang mabuk. Orang mabuk kan ngoceh aja, ngomong aja. Tapi nggak paham apa yang diomongin. Itu kayak orang mabuk. Begitupun membaca Quran. Kita baca, bahkan kita hafal Quran. Tapi ditanya, surat An-Nas itu artinya apa? Orang ngerti. Ditanya surat Al-Fatihah apa artinya? Orang paham. Sama seperti orang mabuk. Membaca, ngobrol dengan Al-Quran, tapi nggak ngerti. Nggak paham artinya. Sesungguhnya nih Bunda, sudah cukup Bunda itu galau. Sudah cukup hati Bunda, warning, maghrib 17.30. Berarti tinggal 5 menit lagi. Masya Allah. Ya, 10 menit lagi. Ya. Oke, lanjutkan perkara ini. Bunda, kalau Bunda mau bahagia di dunia dan di akhirat, kuncinya ini. Pahami apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Menggapai kebahagiaan dalam kebersamaan. Semuanya ada di Al-Quran. Artinya, hidup ini sesuai dengan syariat Islam. Kok bagaimana hidup ini dengan syariat Islam? Tamatin dulu bacaan Al-Qurannya. Tamatin dan pahamin. Apa sih maksudnya Allah kita hidup ini?
Apa sih maksudnya Allah kita diciptakan ini? Kenapa sih kita dikasih cobaan? Kenapa sih kita diberikan ketidakbahagiaan? Jawabannya ada di sini, Bunda. Terakhir, Bun. Wish, sebentar lagi mau maghrib. Bunda, ada dari Bunda sama berdoa dalam menutup kajian ini. Semoga pada hari ini kita semua disayang Allah. Semoga pada hari ini kita semua Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa dzunub. Ya Allah, ampunilah segala hilaf kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Sudah lama hati ini tidak menangis ya Allah. Sudah lama air mata ini tidak berderai. Sudah lama hati ini tidak tersentuh dengan ismu zatmu ya Allah. Hamba zalim terhadap diri hamba sendiri ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Damaikan kami ya Allah dalam kebersamaan taklim ini ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah hubungan silaturahim kami ya Allah. Kami tak beriman kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah untuk selalu menegakkan sholat 5 waktu ya Allah. Kuatkan diri kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Di hari yang penuh bahagia ini ya Allah. Di hari penuh yang keberkahan ini ya Allah. Di rumahmu ini ya Allah. Kami bersimpu di hadapanmu ya Allah. Kami berjanji pada diri kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah dengan taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim. Ayo sama-sama. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir. Fa inna taysyira kulli asid alaika yasir. Wa thalukal yusra wal mu'afati fid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yassir lana kullal asiri indana. Waghfir lana dhunubana bibarakati rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pada akhirnya, yang mau ikut program wakaf Quran, silahkan datang ke Bunda Lisa ke mejanya itu untuk dicatat. Nanti kalau sudah Al-Qur'annya itu dicetak dan dibagikan di pesantren, nanti kita bikin video yang nama-nama pewakif itu, yang mewakafkan Quran itu, kita sebutkan dalam video itu, dan kita perlihatkan bentuk wakaf Quran itu, dan diberikan kepada pesantren mana, itu semua jelas dalam video itu, dan kita share kepada ketua majelis taklimnya, untuk dibagikan share di grup-grup WA. Barakallahu ta'ala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.